Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laida Rustiawan dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0535090062. Kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal tugas tutorial 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Kita langsung saja ke tugas tutorialnya. Untuk di sini ada dataset kolom pendapatan nilai asli yang dikalikan 10.000 dalam bentuk drive. Tapi udah saya download Excelnya seperti ini kurang lebihnya. Kita langsung aja kemudian disuruh install paket berikut. Nah, untuk misalnya ini bisa satu-satu, mungkin langsung dikopikan semua, kemudian dipastekan di kita ya di konsolnya di sini. Karena saya sudah menginstalnya, saya tidak akan menginstal ulang. Kembali ke soalnya, untuk yang A ini membuat plot histogram ya untuk mengecek apakah variabel terkait berdistribusi normal atau tidak. Nah, langsung aja sebelumnya kita panggil dulu datanya. Dan perintah data read. Nah, sebelumnya saya juga sudah mendownload data CSV-nya tadi ya, dari sini. Nah, di copy dulu location-nya, kemudian pastekan ke sini. Jangan lupa petik 2. Nah, sini tuh ganti double backslash seperti ini. Sini juga. Kemudian balik lagi. Kemudian untuk apa namanya? Nama filenya kita pastikan di sini. Jangan lupa headernya supaya posisi atasnya nanti otomatis turun kosong ya ke bawah, urutan nomornya langsung otomatis turun ke bawah. True. Kemudian kita view datanya. Nah, seperti ini kurang lebih. Tadi untuk perintah nomor satunya yang A itu histogram ya untuk mengecek distribusi normal atau tidak. Oke. A. Histogram data kebahagiaan. Ada colornya. Nah, untuk histogramnya seperti ini. Untuk apa namanya, batang tertinggi lebih dominan berada di tengah ya, dengan apa namanya, sedikit penurunan di sisi samping kanan dan kirinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa apa namanya, variabel ini berdistribusi mendekati normal ya. Karena kalau tidak normal posisinya akan miring dengan salah satu apa sih namanya, batang histogram ini yang akan apa dominan tinggi atau posisinya miring dengan dominan di salah satu sisinya saja. Karena ini berada di tengah, kemudian bertahap itu, sehingga variabel ini berdistribusi mendekati normal. Kemudian soal yang kedua ada scatter plot untuk mengecek memiliki hubungan linear atau tidak.
Nah, untuk scatter plotnya seperti ini, ada mainnya judulnya ini, kemudian X-nya ini, dan Y-nya ini. Untuk plot karakternya ini 19 karena berbentuk bulat. Kemudian untuk apa namanya, memeriksa mengecek variabel ini memiliki hubungan linear atau tidak adalah dengan menambahkan regresi linear ya. LM. Nah, untuk regresi linear ini apa namanya, berwarna hitam dengan ketebalan 3. Nah, untuk regresi ini cenderung naik ya, cenderung naik. Hal ini menunjukkan bahwa apa namanya, variabel ini memiliki hubungan linear yang positif. Karena apa namanya, regresi ini naik ya, walaupun apa namanya, ada penyebaran yang acak sedikit, tapi tidak jauh dari garis regresi ini berkumpulnya. Lanjut soal nomor yang 3. Perintahnya adalah lakukan regresi linear sederhana, jelaskan. Nah, nah apa namanya, untuk hasil regresi linear sederhana ini, variabel pendapatan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebahagiaan dengan dibutuhkan dengan koefisien positif ini senilai 0,71239 yang menunjukkan bahwa semakin tingginya pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan. Dan juga nilai hasil R squared-nya ini apa namanya, menunjukkan bahwa sekitar 74,52%, yang mana apa namanya, yang mana variasi kebahagiaan ini dapat dijelaskan oleh pendapatan sehingga model ini termasuk sangat baik. Oke, lanjut. Dengan demikian pendapatan merupakan faktor yang kuat dalam mempengaruhi apa namanya, yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan dalam eh, kasus ini. Ya, lanjut ke soal yang D. Nah, yang D ini adalah gunakan perintah plot nama. Oke. Nah, ini singkat saja ya. Untuk residual penyebarannya ini acak, tidak ada pola, baik pola kurva maupun mengerucut atau apa namanya, berbentuk tabung atau apa, sehingga ini menunjukkan homoskedastisitas. Lalu ada QQ plot residual ini, plot ini juga menunjukkan residual mendekati distribusi yang normal, walaupun ada sedikit deviasi pada ujung-ujungnya ini. Kemudian scale location plotnya ini juga menegaskan varian residual yang konstan.
Lalu leverage-nya ini juga residualnya tidak ditemukan outlier yang berpengaruh besar dari plot leverage ini, sehingga bisa disimpulkan bahwa dari hasil tadi memenuhi untuk homoskedastisitasnya ya. Lalu lanjut ke soal yang nomor 5 C. Yang E. Nomor 5, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah membuat plot. Oke. Yang E. Nah, sebelumnya dirubah dulu parameternya ini. MF row, karena kalau nggak dirubah nanti hasilnya akan mengikuti seperti ini tabel dan kolomnya. Kita kembalikan dulu C 1,1. Lalu plotnya mainnya untuk judulnya regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Kemudian X labnya ada pendapat. Saya ingin merubah sedikit warnanya. Nah, seperti ini. Hampir mirip yang tadi ya, yang nomor 2 kalau nggak salah. Kita tambahkan regresinya dulu, regresi linearnya. Kemudian langsung saja. Dengan ketebalannya 3 saja. Nah, seperti ini. Cenderung naik. Kemudian ada perintahnya. Sini ini udah. Yang pertama membuat plotnya, kemudian membuat regresinya udah seperti ini ya. Lalu tambah persamaan untuk garis linearnya dengan koefisien.
Nah, untuk ekivalen ini sudah muncul. Lalu R2 R dan juga sudah muncul seperti ini. Kemudian memberikan judul untuk sebuah eksternal. Teks X sama dengan sini adalah labelsnya EQ, kemudian posnya ada 4. Oke. Untuk EQ-nya kurang lebih Y-nya segini. RD-nya 0,745. Oke, paling cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.